Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan gabungan bangun ruang ya. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah belajar volume gabungan bangun ruang, hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang. Nah, supaya kalian lebih mudah untuk memahami materinya, mari ikuti video dari Bapak. Yang pertama anak-anak, pengertian luas permukaan gabungan. Luas permukaan gabungan itu apa toh? Luas permukaan gabungan itu adalah menjumlahkan luas sisi terluarnya anak-anak. Jadi luas sisi yang paling luar itu kamu jumlahkan. Bagian yang dihitung adalah bagian yang terlihat. Sedangkan yang tidak terlihat itu tidak perlu kalian hitung. Seperti itu ya. Kemudian, nah, maksud yang tidak terlihat itu adalah yang berhimpitan anak-anak. Nah, jadi tumpang tindih ketika ada balok kemudian dengan kubus kalian jadikan satu, pasti ada sisi di sini yang berhimpitan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Yang ini ya, yang tidak terlihat atau saling berhimpitan itu tidak dihitung. Maksudnya adalah itu anak-anak. Coba perhatikan di gambar. Nah, pada gambar ini manakah yang berhimpitan? Yang berhimpitan adalah yang ini anak-anak ya. Jadi kita tidak bisa menghitung itu. Ya, tidak bisa melihat sisi yang berhimpitan itu. Makanya di dalam luas permukaan kita tidak perlu menghitungnya itu, menghitung sisi ini ya. Berbeda dengan volume. Kalau volume kamu tinggal hitung volume bangun pertama ditambah volume bangun kedua, kamu jumlahkan sudah selesai. Tetapi kalau untuk luas permukaan tidak anak-anak, kalian harus teliti, lihat gambarnya dulu. Manakah sisi yang berhimpitan? Nah, sisi yang berhimpitan itu tidak kalian hitung. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Yuk kita lanjut. Nah, ini adalah luas permukaan bangun ruang yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ini hanya untuk mengingatkan kembali, prisma itu rumusnya apa, kemudian tabung itu apa, limas itu apa, kerucut apa, bola, kemudian kubus dan balok. Nah, tentu kalian sudah ingat ya. Nanti kalau misalnya tidak ingat bisa dilihat lagi catatan yang sebelumnya. Nah, mari kita mencari luas permukaan bangun ruang ya. Langkah-langkahnya anak-anak, beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan saat kalian ingin menghitung luas permukaan bangun ruang. Terlebih gabungan ya, gabungan bangun ruang. Yang pertama, kenali bangun ruang apa saja yang membangun gabungan bangun ruang tersebut. Jadi kamu harus tahu dulu itu bangun apa toh yang membentuk bangun itu. Ada bangun apa saja, bangun ruang apa saja toh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentukan ukuran-ukuran dari unsur-unsur bangun ruang tersebut. Maksudnya apa? Yo, misalnya panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, tingginya berapa, misalnya sisi miringnya berapa. Nah, itu maksud dari nomor 2. Yang nomor 3, pada bagian yang berimpit biasanya tidak dihitung. Nah, kayak gambar ini, yang berimpit ini dia tidak dihitung anak-anak. Ini tidak perlu kalian hitung. Jadi yang kalian hitung cukup menjumlahkan luas sisi-sisi yang tidak berhimpitan ini yang terlihat. Jadi kalau misalnya manualnya ya, misalnya kamu cukup menghitung ini luas sisi yang ini berapa, ditambah luas sisi yang ini berapa, ditambah luas sisi yang sebelah sana sampingnya bawah, kemudian ditambah luas sisi atau luas permukaan kubus ini berapa. Nah, tadi kan kubus tadi rumusnya L sama dengan 6 kali S pangkat 2. Berhubung ini ada satu sisi kubus yang berhimpitan dan tidak terlihat, maka jumlah sisi yang terlihat ada 5. Tinggal kalikan S pangkat 2. Nah, itu sudah ketemu luas permukaan kubus. Tinggal nanti ditambah luas permukaan balok yang terlihat ini ya. Berarti balok kan nanti kepotong segini anak-anak. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke, yang nomor 4. Hitunglah luas permukaan menggunakan rumus masing-masing permukaan bangun ruang. Ya, kalian bisa menggunakan rumus dengan sedikit memodifikasi rumus itu. Loh, memodifikasi maksudnya gimana, Pak? Coba perhatikan. Kalau yang tadi yang Bapak contohkan tadi yang luas kubus tadi ya, rumusnya kan aslinya 6 kali S pangkat 2. Berhubung di sini ada satu sisi yang tidak terlihat, maka cuma ada 5 sisi kan? Berarti tinggal 5 kali S pangkat
2. Atau kalian mau manual boleh, yaitu dengan cara menghitung satu luas permukaan persegi ya, luas persegi. Nah, tinggal kalian hitung kemudian dikalikan jumlah sisinya ini berapa, 5. Nah, sama saja sebenarnya ya anak-anak. Untuk balok juga seperti itu. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal matematika, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, diketahui. Tulis apa yang diketahui. Nah, diketahui apa saja. Kalian tuliskan di situ, entah panjang, entah lebar, entah tinggi. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada angka yang belum diketahui, kamu tahu, oh, ini berarti rumusnya kurang sisi miring. Berarti aku harus cari sisi miringnya. Seperti itu. Yang nomor 2, tulis apa yang ditanya. Nah, apa yang ditanya? Volume kah, luas permukaan permukaan gabungan, atau apakah? Ya. Yang ketiga, tulis cara penyelesaiannya atau jawab lah ya. Kemudian yang 4, lakukan pengecekan, dicek lagi, udah benar belum ya? Kalau sudah, oh ya sudah, tuliskan kesimpulan jawabanmu. Nah, baik, untuk lebih mempermudah pemahaman kalian, Bapak akan berikan beberapa contoh, 2 contoh ya. Tolong diperhatikan supaya nanti ketika mengerjakan soal kalian bisa. Nah, poin yang ketiga adalah tentang contoh soal. Perhatikan anak-anak, di sini ada sebuah bangun bentuknya seperti ini, ya. Nah, langkah pertama tadi kita harus mengenali bangun apa dulu itu. Coba perhatikan angkanya. Di sini 888. Oh, jelas. Ini adalah kubus. Ya. Kemudian ada berapa bangun yang menyusun? Oh, 2. Yang atas ini adalah limas. Segi apa? Yuk. Karena di bawahnya ini adalah persegi, berarti limas segi 4. Maaf ya, ini pakai mouse jadi agak tulisannya agak acak-acakan. Nah, sudah diketahui kedua bangunnya. Kemudian kalau ingin mencari luasnya, apa yang dibutuhkan anak-anak? Kalau kubus itu asalkan satu sisinya rusuk ini sudah diketahui, kita bisa mencarinya. Sekarang kalau limas, ya, limas ini, nah sisi yang berhimpitannya kan di sini anak-anak. Jadi si kubus itu kehilangan satu sisi, ya. Sisi ini dia nggak dihitung. Sedangkan limas dia juga kehilangan alasnya. Alasnya berbentuk persegi. Nah, otomatis yang kelihatan di limas hanya sisi tegaknya, yaitu bentuknya segitiga. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga. Berarti kamu cukup mencari luas satu segitiga dulu. Setelah itu baru dikalikan 4. Karena ada 4 segitiga yang menyusunnya. Ya. Nah, untuk mencari luas segitiga, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah alasnya sudah ada anak-anak, 8. Berarti otomatis di sini 8. Nah, karena di sini dibagi ini tingginya kan dibagi 2. Berarti di sini ada 4 dan di sini ada 4. Itu untuk sisi yang ini anak-anak ya. Sampai sini ya. Itu 4 sama 4. Kalau panjang seluruhnya 8. Nah, terus yang dibutuhkan apa lagi anak-anak? Tinggi. Tingginya mana? 5? Bukan. 5 ini adalah sisi miring anak-anak. Jadi tinggi itu yang tengah ini kalau segitiga ya. Nah, diketahui belum? Belum ada di sini. Berarti kalian harus mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Seperti itu. Jadi PR-mu di sini adalah kamu harus mencari tinggi ya. Tinggi segitiga. Tinggi segitiga itu berapa? Belum diketahui. Itu ya, langkah pertamanya mengidentifikasi dulu bangun apa itu, kemudian apa yang diketahui dari bangun itu. Nah, oke, yuk. Diketahui tadi rusuk kubusnya 8. Oh, benar. Ini ya, rusuk kubusnya 8 ya. Sisi miring segitiga ini 5. Ini anak-anak. Kemudian alas segitiga 8 dibagi 2, 4. Jadi ini ya, alas segitiga yang ini ya. Kalau dari sini sampai sini itu adalah 8.
Berhubung kita mau mencari sisi miring, maaf, kita mau mencari tinggi, maka kita butuhkan, nah setengahnya segitiga ini berapa? 4. Paham anak-anak? Karena teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Kalau segitiganya belum siku-siku, maka kita harus bentuk dulu menjadi siku-siku. Contohnya seperti ini, kita bagi 2 menjadi dia segitiganya siku-siku. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ditanyakan luas permukaan bangun gabungan. Nah, langkah pertama tadi adalah kita cari tinggi segitiga dengan dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras ya. Seperti gambar tadi, ini belum diketahui. Nah, kita harus cari dulu berapa toh itu. Nah, T sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 4 kuadrat yang mana ini loh anak-anak. Tadi kan 8, kemudian dibagi 2 biar jadi siku-siku. Nah, ini ada 4. Nah, untuk rumusnya nanti dicek lagi ya. Sudah di catatan, sudah beberapa kali kita gunakan. Jangan nanti dicek lagi. T kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari, nah 5 kuadrat itu berapa? 25. 4 kuadrat 16. Nah, dikurangi 9. Nah, T kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari 9. Ketemunya adalah 3 cm. Berarti tingginya adalah 3 cm anak-anak. Setelah itu kita cari di sini ya, luas sisi tegak limas. Nah, karena luasnya berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu 4 kali luas segitiga. Kenapa kok 4 kali? Karena di sini ada 4 anak-anak. Ya. Segitiga yang membentuk atapnya itu ada 4, 1, 2, kemudian yang di sini 3, 4. Jadi ada 4, makanya 4 kali luas segitiga. Nah, 4 kali luas segitiga itu apa? Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, ingat, alasnya jangan pakai 4 ya. 4 yang ini ya, jangan pakai yang 4, tapi pakainya yang 8 karena kita ngitungnya segitiganya utuh teman anak-anak dari sini sampai sini ya. Itu kan 8. 4 itu tadi hanya digunakan untuk mencari tinggi segitiga. Paham ya? Jangan gunakan 4. Kalau gunakan 4 salah nanti. Setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2 sama saja. Bisa dicoret-coret, bisa ya. Kemudian 2 kali. Nah, kok bisa 2 kali? Nah, ini di sini. Dia di sini. 4 kali 1, 4 dibagi 2. 2 kali 8 kali 3. Atau bisa sini, coret sini bisa. Coret ini bisa. 8 bagi 2, 4. Tinggal 4 kali 1 kalikan 4 cm kalikan 3 cm. Ketemunya adalah 48 cm kuadrat. Nah, itu baru yang luas atapnya anak-anak. Baru luas atapnya, belum luas kubusnya. Ya, mari kita hitung yang kubusnya. Nah, untuk luas kubus, nah kalau rumus kubus itu kan aslinya 6 kali S pangkat 2. Nah, berhubung di sini ada satu sisi yang hilang, ya, berarti tinggal berapa sisi yang kelihatan? 5. Maka kita sedikit ubah rumusnya menjadi 5 kali S pangkat 2. 5 kali 8 cm kalikan 8 cm. Ketemunya adalah L-nya 320 cm kuadrat. Ya. Sudah ketemu semua luas permukaannya? Sudah. Nah, langkah terakhir tinggal kalian jumlahkan. 48 cm kuadrat ditambah 320 cm kuadrat. Ketemunya 368 cm kuadrat. Jadi luas permukaan bangun tadi adalah 368 cm kuadrat. Bagaimana anak-anak? Sudah sedikit mulai memahami untuk cara mencari luas permukaan gabungan ini? Nah, mungkin yang nanti masih bingung tidak apa-apa, nanti belajar lagi. Kita belajar lagi. Ini masih akan beberapa pertemuan akan Bapak ulangi lagi supaya kalian benar-benar memahaminya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, oke, kita masuk ke contoh yang kedua anak-anak. Contoh soal yang kedua. Tentukan luas permukaan gambar di bawah ini.
Langkah pertama, identifikasi dulu itu bangun apa. Ada berapa bangun di situ. Kemudian bangun apa yang menyusun. Mari kita identifikasi. Nah, bangun yang pertama adalah tabung. Ya. Sedangkan bangun yang kedua di sini adalah kerucut. Paham? Ada bangun ketiga? Tidak. Hanya ada 2 bangun. Sekarang dilihat sisi mana yang berhimpitan. Yang berhimpitan adalah alas kerucut berhimpitan dengan tutup tabung. Dia berhimpitan. Otomatis itu tidak terlihat, maka kita tidak perlu menghitungnya. Nah, terus nanti yang dihitung apa, Pak? Yang kerucut itu kan tanpa alas. Berarti kita cukup menghitung yang namanya selimut kerucut, ya. Luas selimut kerucut. Rumusnya sudah ada ya, sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang tabung itu kan nggak ada tutupnya. Kenapa kok nggak ada tutupnya? Karena di sini dia berhimpitan. Maka kita cukup menghitung luas tabung tanpa tutup. Atau kalian bisa menggunakan dengan menggabungkan 2 luas bangun datar yang menyusun bangun ruang tersebut. Contoh, kalau yang tabung ya, ini kan nanti kalau kalian bentangkan itu menjadi selimut tabung. Ya, selimut tabung yang satunya lingkaran. Sedangkan tutupnya kan nggak ada di sini. Berarti kalian cukup menghitung yang ini. Ya, ini berapa, kemudian ditambah luas lingkarannya berapa. Seperti itu ya. Atau bisa menggunakan rumus tabung, bisa. Yaitu tinggal masukkan angka-angka ini ke dalam rumus tabung, nanti dikurangi luas 1 lingkaran. Kenapa harus dikurangi luas 1 lingkaran? Karena tanpa tutup. Seperti itu ya anak-anak ya. Langkah pertama identifikasi, sudah selesai. Langkah kedua, tuliskan di dalam diketahui ya. Diketahui tinggi tabung berapa? Tinggi tabung ya ini anak-anak ya. Ini tinggi tabung 14 cm. Kemudian diameter tabung sudah diketahui 10 cm. Jari-jari tabung otomatis setengah dari diameter 5 cm. Tinggi kerucut berapa? Coba perhatikan anak-anak di sini. Di sini ada anak panah dari bawah sampai atas. Totalnya 26 cm. Nah, kalau tinggi tabungnya 14 cm, berarti yang sisanya ini berapa? Di sini sudah ada 14 anak-anak. Berarti sisanya berapa ya? Tinggal 26 ini dikurangi 14. 12 cm. Berarti tinggi kerucut yang ini anak-anak. Ini ya. Nah, ini ya. Tinggi kerucut itu adalah 12 cm. Sedangkan ini adalah namanya garis pelukis. Belum diketahui. Nah, untuk menghitung luas permukaan kerucut atau luas selimut kerucut, kita harus membutuhkan yang namanya garis pelukis anak-anak. Ini harus kita cari. Ya. Kita cari berapa atau itu. Kalau tinggi tabungnya tadi sudah diketahui berapa? 12. Kemudian ini tadi R-nya adalah 5. Nah, sisi miringnya berapa? Gunakan teorema Pythagoras. Di sini Bapak tidak akan terlalu membahas yang teorema Pythagorasnya ya, karena sudah digunakan berkali-kali. Rumusnya sudah ada. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, S sama dengan akar dari 169. Ketemunya adalah 13 cm. Ini adalah sisi miringnya ini anak-anak. Nah, kita sudah menemukan sisi miringnya. Tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa, kalian bisa seperti ini, yaitu dengan cara langsung rumus itu dituliskan jadi satu ya. Luas tabung tanpa tutup ditambah luas selimut kerucut. Nah, di sini ngitungnya, nah ini satu-satu ya. Dia menghitung luas lingkaran. Nih. Kemudian luas selimut tabung. Kemudian menghitung selimut kerucut.
1, 2, 3. Nah, coba perhatikan di gambar di sini ya. Kita bisa menggunakan seperti itu. Kita menghitung yang satu, lingkaran dulu, kedua selimut tabung, ketiga kerucut, selimut kerucut. Tinggal nanti dijumlahkan, boleh seperti itu. Dengan cara seperti ini juga boleh. Tapi pesannya Bapak harus hati-hati ya anak-anak ya. Ketika mengalihkan jangan sampai keliru. Nanti kalau misalnya keliru salah satu di sini, udah hasilnya jelas salah. Nah, itu saja. Dia pakainya 3,14 karena di sini di angkanya ini itu R-nya bukan kelipatan dari 7 ya. Oke, itu saja anak-anak materi hari ini. Selamat belajar. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau kesulitan, kalian bisa langsung WA ke Bapak untuk tanya langkah-langkahnya seperti apa. Nah, nanti silakan dibuka lagi catatan-catatan yang sudah dikirim untuk mencari rumus-rumusnya ya. Itu saja pertemuan hari ini. Semangat belajarnya. Kemudian jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.